kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, suasana Kalijodo pasca pembongkaran. Ada pula sekolah untuk kaum duafa. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pentingnya anak memiliki kartu identitas, selengkapnya dalam segmen Bincang. Dua minggu pasca penertiban, masih belum ada perubahan yang signifikan di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Ya, meski begitu para pekerja sudah mulai terlihat membenahi wilayah tersebut. Dan pengerjaan turap pun dilakukan dengan melakukan pengecoran di sisi ruas jalan. Pasca penertiban kawasan Kalijodo di dua kota madya yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara 29 Februari lalu, puing-puing reruntuhan bangunan menjadi pemandangan tersendiri. Hingga saat ini, 2 buah alat berat masih terus beroperasi untuk membenahi sisa reruntuhan bangunan agar dapat mempermudah pekerja memulai proyek pembangunan ruang terbuka hijau. Selama sepekan, sekitar 38 pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum terlihat sudah mulai mendirikan turap dengan kedalaman mencapai 3,5 meter. Dan melakukan pengecoran di sisi ruas jalan. Nantinya di sini akan dibuat jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dengan menambah ketinggian jalan sekitar 40 cm dari tinggi jalan sebelumnya. Pembangunan akses jalanan di kawasan ini diprediksi akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Mulai ini baru sekitar 1 minggu, pekerja baru sekitar 1 minggu yang udah terjun di lapangan. Dia udah melakukan kegiatan untuk melakukan pengecoran jalan dan pasangan pengelebaran ini pondasi untuk pengelebaran jalan, Mbak. Informasi terakhir kemarin pada hari Selasa sudah ada tim dari tingkat provinsi untuk pelaksanaan pembangunan RPTRA, jogging track dan lapangan futsal. Perkembangan tetap seperti yang sekarang ya. Tadi masih keadaan kosong ya. Nanti informasi dari provinsi sekitar 4-5 bulan bahwa lokasi tersebut akan selesai dibangun. Penertiban kawasan Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta semata-mata untuk mengembalikan kembali fungsi lahan menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu juga akan dibangun ruang publik terpadu ramah anak, lapangan futsal, dan jogging track sebagai fasilitas yang terbuka untuk umum. Nova Monica, Yoga Pratama, The ITV. Kader Pekan Imunisasi Nasional Polio, Puskesmas Pademangan Jakarta Utara membuka pos PIN polio di Pasar Seni, Taman Impian Jaya Ancol pada Jumat 11 Maret lalu. Ya, keberadaan pos PIN polio di tempat umum ini merupakan upaya Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam memfasilitasi bayi dan balita yang berdomisili di Jakarta agar mendapatkan imunisasi polio dengan tepat. 10 kader PIN polio dari Puskesmas Pademangan tak hanya membuka pos imunisasi yang dikunjungi oleh para orang tua bersama bayi dan balitanya, tetapi juga berkeliling Pasar Seni Ancol untuk memberikan imunisasi polio secara gratis bagi bayi dan balita yang belum mendapatkan imunisasi polio maksud kami. Ya, Puskesmas Pademangan akan terus membuka pos PIN polio di tempat-tempat umum hingga tanggal 15 Maret 2016 mendatang. Di samping itu, Dinas Kesehatan Jakarta Utara menargetkan 14.000 bayi dan balita di wilayah Jakarta Utara berpartisipasi dalam Pekan PIN Polio tahun 2016. Kami sudah melaksanakan semenjak tanggal 8 kemarin dan itu sudah berjalan di 15 pos PIN yang kami buka. Kami akan membuka di 43 pos yang memang sudah kami laksanakan pelaksanaan posyandu dan akan ada sekitar 6 pos yang akan kami laksanakan di luar posyandu yang ada. Salah satunya di Taman Rekreasi Ancol ini. Karena kan tujuan dari pelaksanaan PIN ini kan untuk pencegahan penyakit polio. Diharapkan target yang kita dapat adalah 95% dari balita yang ada di seluruh Indonesia. Jadi yang kami khawatir dengan hanya menunggu di pos PIN, tidak semua balita akan hadir. Jadi kami berusaha untuk mencari balita-balita terutama di keramaian-keramaian yang ada. Iya, maksudnya dari tanggal 8 sampai 15 Maret. Cuman kan di rumah nggak sempet ya Mbak ya. Alhamdulillah nih pas di sini ada inian pospin di sini ya alhamdulillah memudahkan banget gitu loh. Ya harapannya maksudnya seluruh anak Indonesia ya biar bisa
lebih sehat, maju, cerdas gitu kan ya. Dengan adanya Pospin ini di seluruh Indonesia, maksudnya biar lebih anak lebih sehat aja gitu loh Mbak. Iya. Ya, kita beralih ke informasi lain. Berawal dari keinginan untuk menolong anak-anak yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan, sepasang suami istri bahu-membahu untuk membuka sekolah baca tulis gratis. Ya, dengan peralatan sederhana dan hanya berlokasi di garasi rumahnya, kini sekolah gratis ini terus berkembang dan melahirkan generasi-generasi muda penerus bangsa. Sejak jam 7:30 pagi, sudah mulai terdengar canda dan tawa anak-anak bermain di halaman. Ya, inilah sekolah TK Al-Imi, sekolah batutis atau sekolah baca tulis gratis yang didirikan atas inisiatif sepasang suami istri, Yudhistira Masardi dan Siska Yudhistira. Berada di Bekasi, Jawa Barat, sekolah yang berdiri sejak 5 September 2005 ini memberikan pendidikan TK secara gratis terhadap anak-anak duafa. Berawal dari niat yang tulus ingin menolong anak-anak yang kurang mampu untuk membayar uang sekolah, Siska membuka pendidikan baca tulis sederhana di garasi rumahnya. Kini garasi yang dahulu hanya bisa menampung 60 anak, dimanfaatkan menjadi dapur untuk mempersiapkan sarapan dan makan siang anak-anak. Sedangkan tempat belajar anak yang sebagian besar merupakan anak dari pembantu rumah tangga, tukang ojek, kuli bangunan, tukang sol sepatu maupun pemulung, sudah berpindah pada lahan yang lebih luas. Siska selaku pendiri TK Batutis Al-Imi tidak pernah menyangka bahwa sekolah yang didirikan ini bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan ia sampai harus menambah tenaga pengajar dari 3 orang menjadi 16 orang. Awalnya sederhana aja ya, waktu itu pikiran saya hanya bagaimana membantu anak-anak yang tidak mampu untuk dapat bersekolah di usia TK. Karena 10 tahun lalu, seperti yang kita tahu, belum ada PAUD dan rasanya pemerintah juga belum terlalu concern pada pendidikan anak usia dini. Sesuai dengan namanya, sekolah baca tulis gratis ini memberikan pendidikan gratis kepada anak duafa usia 4-6 tahun. Anak-anak dibimbing untuk bisa mengenal angka, tulisan, musik, olahraga, tanaman dan hewan dengan sistem yang menyenangkan setiap harinya. Tidak hanya itu, anak-anak dipersiapkan sarapan dan makan siang secara gratis dengan gizi yang baik bagi tumbuh kembang anak. Orang tua murid hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 setiap bulannya untuk satu anak, sebagai ganti dari biaya perlengkapan alat tulis. Namun seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak murid yang ingin bersekolah di TK Batutis ini. Hal ini membuat Siska harus menetapkan biaya pendidikan untuk operasional sekolahnya. Namun, orang tua murid tidak perlu khawatir, karena biaya tersebut masih terjangkau, yaitu Rp15.000 seminggu untuk satu anak sebagai ganti biaya konsumsi. Setelah berdiri lebih dari 10 tahun, sekolah Batutis ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak usia taman kanak-kanak. Terdapat pula program pendidikan bagi anak usia 0-4 bulan dalam program Baby House, anak usia 1,5 hingga 2 tahun dalam pendidikan toddler, dan anak usia 2 hingga 4 tahun dalam pendidikan playgroup. Tahun ajaran 2015-2016 ini, setidaknya terdapat lebih dari 50 anak yang dibimbing di sekolah TK dengan sistem belajar moving class ini. Dona Puspita, Kerdin Askolani, DAI TV. Sebagai sekolah yang mendampingi anak-anak duafa, Sekolah Batutis Al-Ilmi terus berbenah dan berusaha untuk memberikan kurikulum terbaik bagi anak didiknya. Ya, melalui metode sentra yang berbeda dari sekolah pada umumnya, TK Batutis ini bisa memberikan pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Lalu seperti apa metode sentra tersebut? Berikut liputannya. Membangun sekolah bagi anak usia taman kanak-kanak tidak semudah yang dibayangkan. Sempat mengalami kesulitan karena susahnya mendidik anak-anak dengan latar belakang keluarga yang juga tidak berpendidikan. Siska Yudhistira, pendiri TK Batutis Al-Imi, terus membenahi kurikulum dan akhirnya metode sentra atau happy learning lah yang dipilih. Metode ini sudah diterapkan lebih dari 10 tahun. Berbeda dengan metode konvensional yang selalu berpusat pada guru sebagai peran utamanya, metode sentra ini menekankan pada keinginan anak untuk belajar sesuatu. Di metode sentra yang saya lihat dan saya pelajari di sekolah Al-Falah,
bagaimana anak disediakan oleh beberapa macam mainan, anak boleh memilih alat permainan, anak diajak bermain keluar, anak diajak eksplorasi di bermacam-macam sentra yang sudah disiapkan oleh guru. Itu membuat anak bisa memilih apa yang mereka sukai. Ketika anak happy, semua pembelajaran yang guru berikan melalui stimulus-stimulus dengan bermain, itu menjadi maksimal pada anak. Dan anak senang belajar, apapun yang guru berikan pembelajaran, mereka senang. Setiap harinya, anak-anak di TK Batutis ini dibagi menjadi 6 kelompok dengan jumlah maksimal 12 anak dengan 1-2 tenaga pengajar sebagai fasilitator. Guru dan murid akan duduk sejajar membentuk lingkaran, berdiskusi dua arah mengenai satu topik yang akan dibahas. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran secara Beyond Center and Circle Time. Anak-anak akan mendapatkan pelajaran yang berbeda dengan sistem moving class, yaitu anak yang bergerak mendatangi ke 6 sentra, yaitu sentra seni, bahan alam, drama, balok, persiapan, dan juga imtak atau iman dan takwa. Salah satu elemen terpenting dari pembelajaran dengan metode yang berasal dari Amerika Serikat ini adalah pembuatan jurnal. Anak-anak di TK Batutis ini akan membuat 2 jurnal setiap harinya, yaitu jurnal pagi sebagai transisi dari rumahnya ke sekolah, dan jurnal siang sebagai cerminan dari apa yang didapatkan saat belajar di sekolah. Menurut Yudhistira Masardi, selaku pendiri dari TK Batutis Al-Imi, pembuatan jurnal sangat penting sebagai penuangan ekspresi sang anak. Jadi dia bisa membuat gambar apa saja sesuai dengan apa yang ada di dalam perasaan dan pikiran mereka. Nah dari situ kemudian guru-guru bisa melihat sebetulnya ada apa yang terjadi pada anak di rumah pada hari itu. Sehingga dengan demikian maka bisa dilakukan semacam satu diagnosa dan terapinya seperti apa nanti ketika akan diberikan oleh guru di sekolah. Seperti itulah. Pemahaman karakter setiap anak menjadi titik tumpu pembelajaran yang diterapkan di TK Batutis ini, karena kesenangan anak saat belajar menjadi tujuan utamanya. Melalui metode sentra, anak-anak tidak didikte untuk melakukan sesuatu atau belajar sesuatu, tetapi dari bermain, dari menyenangkan hati mereka, mereka bisa menyerap informasi dengan berbagai peran yang mereka lakukan sendiri. Dona Puspita, Kerdin Askolani, DAI TV. Selanjutnya kami akan membahas tentang pentingnya kartu identitas pada anak. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.